A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawartal arda bin nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan surat Hud masuk ke ayat yang ke-96. Surat Hud mulai ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan mukjizat yang nyata. Ini mukjizatnya arti apa? Sultan ya. Walaqad dan sesungguhnya arsalna kami telah mengutus Musa bi ayatina dengan ayat-ayat kami wasultonim mubin dan sultan yang nyata. Apa itu sultan? Sultan itu dari akar katanya salato. Ya, kata-kata sultan itu dari kata dasarnya salato, sin, lam dan to ya. Sultan. Salato itu kalau dia sebagai kata benda itu berkaitan dengan wewenang, kekuasaan, kemudian kewibawaan, pengaruh, ahli, sumber, hak untuk bertindak, kemudian orang yang berkuasa, daya, kekuatan, tenaga, kemampuan. Itu arti sultan ya. Di sini diterjemahkannya sebagai mukjizat. Kalau mukjizat ada sendiri kalimatnya sebetulnya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan kekuasaan, daya gitu kan, kekuatan, tenaga, kemampuan yang nyata. Sultan yang nyata gitu ya. Nah, kata-kata sultanim mubin juga ada di beberapa ayat yang lain. Kita lihat sultanim mubin di ayat yang lain artinya apa. Misalnya 51 ayat 38. 51, 38 juga ada kalimat sultanim mubin sini ya. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Dan juga pada Musa ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa sultanim mubin. Diartikannya mukjizat yang nyata. Juga ada di surat Ad-Dukhan 44:19. Juga ada kalimat sultanim mubin di sini kan. Wa alla ta'lu 'alallahi inni atikum bisultanim mubin. Janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Artinya bukti ya. Bukti yang nyata. Juga bisa kita lihat di surat 52. Berapa ya? 27 ayatnya 21. 27 kita lihat.
Ada juga di sini sultanim mubin. La u'adzibannahu adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyani bisultanim mubin. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya. Kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan. Oh, ini alasan yang terang. Sultanim mubin artinya alasan yang terang. Kemudian juga sultanim mubin ada di surat Ar-Rahman 55 ayatnya. Kok nggak ada? Bentar. 55 ayatnya. Sultanim mubin 55. Sini nah ada di surat Ar-Rahman tuh 35 kayaknya ya. Kita lihat 35 apa? Bukan. Bentar Bapak Ibu ya. 33 bukan 55 ya. Surat Ar-Rahman ayatnya 33 juga ada kata-kata sultan di sini ya. Wahai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan sultan. Diartikannya kekuatan. Ya kalau mau menembus langit ya mesti punya kekuatan. Kekuatannya mungkin serupa dengan NASA ya. Dia punya alat, punya teknologi, punya Apollo gitu ya. Kalau nggak punya itu nggak bisa menembus langit kan. Jadi sultan juga bisa berarti teknologi ya. Kekuatan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk bisa menembus langit itu harus punya sultan. Ya harus punya kekuatan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Juga bisa dilihat di surah 14 ayat 10. Di sini ada kata sultan nim mubin juga ini. Rasul mereka berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami sultanin mubin, bukti yang nyata. Di sini diartikannya bukti. Kemudian ada lagi di sini sultan, sultanin. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti. Sultan ya. Kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah. Hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Jadi ada beberapa kata-kata sultanim mubin. Ada yang diartikan sebagai bukti. Ada juga yang diartikan sebagai keterangan. Ada juga diartikan sebagai mukjizat. Ya, ada juga diartikan sebagai kekuatan tadi. Berupa teknologi. Karena tadi secara bahasa, sultan itu bisa berarti daya, kekuatan, tenaga, kemampuan, wewenang, ya, kekuasaan, segala macam. Termasuk bukti-bukti yang nyata gitu. Bukti yang nyata. Bukti kekuatan maksudnya. Oke, kita kembali lagi ke surat Hud 96.
Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan sultanim mubin. Jadi Musa diutus membawa ayat-ayat, juga mukjizat yang nyata, kekuatan yang nyata, kemudian alasan yang nyata, dan seterusnya. Ini arti sultan ya. Kemudian 97-nya, ila fir'auna wa malaihi. Jadi Musa diutus kepada Fir'aun gitu. Ila fir'auna, kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya. Tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Rosid. Rosid itu artinya benar. Wa ma amru Fir'auna birosid. Fir'aun itu bukan seorang rosid. Perintahnya bukan perintah yang benar. Rosid itu dari kata rosada. Rosada itu artinya kebenaran. Rosada artinya alasan juga sama ya. Jadi rosada itu bisa berarti alasan, kemudian akal budi, argumen, kebijaksanaan, itu rosada ya. Kemudian berhati-hati, berunding, bermusyawarah, itu arti rosada. Jadi kalau diartikan, Musa diutus kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya. Tetapi mereka mengikuti Fir'aun, mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun itu bukan perintah yang benar. Gitu. Bukan perintah yang benar. Bukan perintah yang didasari oleh akal budi. Bukan perintah berdasarkan kebijaksanaan. Bukan perintah berdasarkan pertimbangan yang sehat, itu bahasanya. Arti kata rosid ya. Kata rosid juga ini di ayat 78 udah kelewat, dulu juga ada. Kita lihat 1178-nya. Ini juga ada kata-kata rosid di sini. Ini ujungnya rosid juga kan. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Ini rosid diartikan rojulun rosid. Rosid diartikan berakal. Ya. Nah, sementara di ayat yang tadi 97 rosid diartikan sebagai benar. Ya, rosid yang benar. Apa hubungannya benar dengan berakal? Ya, benar juga arti rosid. Ya, berakal juga arti rosid. Jadi rosada itu salah satu artinya kebenaran, kebijaksanaan, ya pertimbangan gitu ya. Juga bisa berarti akal budi. Nah, orang yang apa namanya mempunyai akal, orang yang rasional gitu, bisa menguraikan dengan cara yang diterima. Juga orang yang apa tadi artinya berakal budi ya. Sesuatu itu dilakukan karena pertimbangan yang sehat. Gitu. Namanya rosid. Nah, orangnya disebut mursyid gitu ya. Kalau rosid kan itu kata sifatnya ya. Nah, orang yang bisa melakukan sesuatu karena akal budi, orang yang memberi petunjuk kepada yang benar, orang yang bijaksana, itu disebut sebagai mursidan. Mursidan. Kalau rosid itu petunjuknya, kebenarannya, gitu ya, pertimbangannya. Nah, orang yang memberi petunjuk itu disebut sebagai mursidan. Ada di surat
18, 17. Di sini ada kata-kata mursidan. Di ujung ayatnya ada mursidan ya. Apa artinya mursidan di sini? Yang dapat memberi petunjuk. Ini mursidan. Dan kamu akan melihat matahari akan terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk. Nah, mursidan itu berarti seorang pemimpin yang dapat memberi petunjuk. Orang kalau sudah tersesat tidak akan dapat mursidan. Ya, itu kata mursidan. Nah, orang-orang yang berpetunjuk, yang dapat petunjuk disebut yarsudun namanya. Yarsudun itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang benar. Nah, kemudian kita masuk ke ayat 98. 11:98. Yakdumu qaumahu. Kita baca dari ayat sebelumnya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kami dan mujizat yang nyata kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Ia berjalan di muka bumi, ia berjalan di muka kaumnya, di hari kiamat. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal kiamati bi sarifdul marfud. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Laknat itu mana? Oh, ada kata laknatan di sini ya. Nah, laknat ya. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Apa arti laknat? Laknat itu di dalam Al-Qur'an adalah pertumbuhan yang berproses. Dan laknat itu juga berupa ujian yang tengah berjalan bagi manusia. Jadi laknat itu akan berlaku selama seseorang itu hidup dan mengalami proses pertumbuhan di dunia. Karena cenderung kepada gravitasi badania. Maka itu adalah sebuah laknat. Gitu. Ya, makanya gini. Ada orang yang dilaknat gitu. Apa artinya dilaknat itu? Kita lihat 1760 ya. Ada kata laknat. 1760 61. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahad bin nas. Wa ma ja'alna ru'ya allati aroinaka illa fitnatan linnas. Wasyajaratal mal'unata. Ada kata mal'unata di sini. Mal'unah itu yang dikutuk artinya. Dan ingat ketika kami wahyukan kepadamu sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian, fitnah. Fitnah itu ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu, sajaroh, wasyajaroh, dan pohon kayu, al-mal'unata yang terkutuk, pohon yang dilaknat, pohon yang terkutuk di dalam Quran.
Apa maksudnya pohon yang terkutuk? Jadi laknat ya itu adalah pertumbuhan yang berproses. Nah, proses itulah yang menjadi ujian gitu. Dan ujian itu berjalan selama manusia itu tumbuh gitu. Jadi selama terjadi pertumbuhan maka di situ ada fitnah. Dan fitnah itu sebagai ujian ketika manusia cenderung kepada gravitasi badaniahnya. Contohnya gini, karena laknat itu berbicaranya dengan pertumbuhan. Nah, untuk bisa bertumbuh itu kan mesti ada asupan berupa makanan kan. Nah, ada orang yang lupa diri dengan makannya tadi. Dia tidak melihat kapan harus makan, apa yang harus dimakan, berapa porsi makannya, apa saja komposisinya gitu. Nah, ketika dalam pertumbuhannya dia tidak bisa melakukan pertimbangan yang bijak gitu. Karena dorongan gravitasi badania, makan tidak teratur misalnya. Yang dimakannya juga dilihat apa, yang penting kenyang gitu. Nah, itu berarti pertumbuhan yang dilaknat namanya. Nah, ketika pertumbuhannya hanya melihat kepentingan badania, tidak melihat proses yang lainnya. Tidak melihat bagaimana kesehatannya, tidak melihat dampaknya seperti apa gitu ya. Maka itu disebut sebagai sajaroh malunah gitu, pertumbuhan yang terkutuk atau bahasanya dilaknat gitu. Sini ada kata-kata laknat. Nah, 1199 tadi ya. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia, laknatan yaumal kiamati, bahwa banyak orang yang celaka hanya gara-gara mengikuti gravitasi badaniah gitu. Nah, hanya mengejar sesuap nasi, terus dia melakukan banyak kesalahan. Ya harus mencuri, harus korupsi, dia harus caranya aja udah salah. Terus makannya juga salah gitu. Nah, itu yang menjadi laknat bahasanya. Bahkan sampai hari kiamat itu akan terlaknat gitu. Udah sampai 99 ya. Nah, ini kisah Musa karena 100-nya sudah beda cerita. Itu adalah sebagian. Dzalika min ambail qura. Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang kami ceritakan kepadamu. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya. Dan ada pula yang telah musnah. Jadi bahwa jejak-jejak orang-orang dulu itu ada yang masih bisa diselidiki, bisa didapati ya bekasnya. Tapi juga ada sejarah orang-orang dulu yang sudah tidak ada bekasnya, jejaknya tidak ada gitu. Ya kalau kita mau keliling dunia ya kita bisa menemukan banyak sisa-sisa peninggalan orang-orang dahulu. Nah, mulai dari ayat 100 sampai 123 itu informasi bagi kita tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah beberapa nabi atau kisah-kisah orang-orang terdahulu gitu ya. Nah, itu kalau dibaca ya semuanya begitu. Kita lihat ceritanya. Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah. Di waktu azab Tuhanmu datang, dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zolim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan. Dan kami tiadalah mengundurkannya, melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Maka janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah, melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkan tentang kitab itu. Dan seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka. Dan sesungguhnya mereka dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Quran. Dan sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu, pasti Tuhan akan menyempurnakan dengan cukup balasan pekerjaan mereka. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zolim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka, mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zolim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zolim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan. Sesungguhnya Aku
akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya kami pun berbuat pula. Dan tunggulah akibat perbuatanmu. Sesungguhnya kami pun menunggu pula. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Sudah selesai itu tamat. Surat Hud seperti itu. Bapak dan Ibu, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Halo. Halo. Ini pada kemana nih? Menyimak. Iya, sudah selesai ayatnya sampai 120. Ya, monggo kalau ada pertanyaan seputar surat Hud ataupun boleh yang lainnya. Silakan. Nggak ada pertanyaan? Ya sudah, kalau nggak ada kita tutup saja ya. Jangan atuh Kang Ip, saya baru gabung, Oh, baru gabung. Iya nih. baru bisa. Iya. Ya, ya udah saya nanya, boleh nggak Ah, kan duluan? disuruh nanya tadi. Assalamualaikum semuanya, Kang Ip, Ya, teman-teman semua. Rasanya saya pernah membaca cara kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Kalau kita mau berkomunikasi dengan Sang Pencipta itu, kita berdoa. Kalau kita ingin Sang Pencipta berkomunikasi dengan kita membaca Al-Quran atau bacalah kurang lebih Quran. begitu. Iya. Penjelasannya gimana sih Kang Iip sebenarnya? Kalau pengertian berdoa itu apakah harus selalu kita meminta sesuatu atau mendoakan orang lain atau bagaimana? Nuhun Kang Iip. Ya itu kan penjelasannya, Bu. Iya, itu ungkapan Bapak Ibu bisa lihat di bukunya Bapak Profesor Quraish Shihab itu ya. Itu penjelasan beliau, Bu. Ya, betul. Ya, kalau nggak salah begitu. Jadi kalau ingin berbicara dengan Allah, maka berdoalah. Ya, jika ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Quran. Kenapa? Apa penjelasannya? Ya, ketika kita berdoa, ya kita berbicara kepada Tuhan. Seperti kita mengajukan proposal, Bu. Kita menyampaikan apa isi hati kita. Kita sampaikan apa yang menjadi visi misi kita. Kita sampaikan apa yang jadi maunya kita. Nah, kita berbicara gitu. Nah, ketika kita berdoa kan seperti itu. Jadi kalau ingin berbicara kepada Allah, berdoalah. Tapi jika ingin Allah berbicara kepada kamu, maka bacalah Quran. Kenapa? Karena Quran adalah firman Allah, gitu kan? Ya. Jadi ketika kita membaca Quran, ya Allah sedang berbicara kepada kita, gitu. Karena apa yang kita baca adalah surat dari Allah. Jadi kita sedang membaca surat dari Ya. Tuhan. Tapi kalau kita berdoa, ya kita yang berbicara kepada Tuhan, gitu. Bahasanya gitu, Bu. Ya, ya, ya. Kira begitu. Pengertian berdoa ini apakah saya agak bingung membaca surat-surat atau meminta sesuatu atau mendoakan orang lain atau bagaimana sih pengertian berdoa ini? Iya. Doa itu dari kata da'a. Da'a itu bisa berarti menyeru, bisa berarti memohon, bisa berarti coba kita lihat tadi ada ayat di surat ayat berapa tadi ya?
Yang ada kata-kata yarsudunnya tadi. Coba kita lihat lagi ayatnya. Salah satu orang-orang yang mendapat petunjuk adalah ketika dia berdoa dan doanya benar, Bu. Ya, dan doanya benar. Kita lihat sebentar. Kalah kepadanya. Iya kan? Kalau Tuhan tidak. Yarsudun surat ini surat 2 186. Ini ada kata-kata dakwaan ya. Coba Ibu dibaca, Bu. Baca nggak, Bu? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, ada kata-kata doa di sini ya. Ya, Dan apabila hamba-hambaku bertanya. bertanya kepadamu tentang aku. Bertanya ya. Ya, Wa idza sa'ala, apabila bertanya Kak kepadamu ibadi hambaku. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Tentang ya. ya. Tentang aku kan tentang apa saja. Terus fa inni qarib. Maka ketahuilah bahwa aku adalah dekat. Jadi kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bilangin bahwa aku ini dekat gitu. Tidak jauh dari mereka. Ujibu, ujibu itu diartikan di sini aku mengabulkan. Kalau berkaitan dengan pertanyaan, kalau ada orang yang bertanya, maka harus dijawab gitu ya. Jadi kalau ada soal, maka ada jawaban. Kalau kita bertanyanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya. Ya. Nah, tetapi ini ada kata-kata bertanya kepadamu. Munya ini Muhammad, bukan? Iya, mu-nya kan bisa rasul, bisa Rasul. nabi, bisa siapa saja. Ya termasuk apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Ibu Ida, gitu loh. Bu Ida, Bu Ida, kalau ada orang nanya tentang aku, bilangin aku deket gitu ya. Misalnya, Bu, Allah di mana? Jawabannya apa, Bu? Deket. Allah lebih dekat Nah, dari jawabnya urat gitu. lehermu. Jawabnya gitu aja. Aku deket. Kalau ada orang nanya tentang aku, jawablah bahwa aku deket. Allah di mana, Bu? Deket. Iya, sedekat apa? Lebih dekat dari urat nadimu gitu. Di mana, Urat Bu? leher. Urat Iya, leher atau urat nadi? urat nadi sama, Bu. Urat leher sama. Jawabnya Allah itu dekat gitu. Nah, terus aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Nah, ini berdoa nih. Ya. Jadi kalau doa dikabulkan. Ya. Kalau soal dijawab. Ini kan jawabannya Allah kan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Jadi doa itu juga bisa berarti memohon, Bu. Permohonan orang yang memohon gitu. Apabila dia memohon kepadaku. Jadi doa itu permohonan seperti kita mengajukan proposal. Proposal apalah buat kegiatan apa gitu kepada pejabat, kepada pengusaha. Allah bilang kalau hambaku memohon aku pasti kabulkan gitu. Cuman ada syarat di ujung. Maka ini syaratnya agar setiap soal dijawab, agar setiap doa dikabulkan, maka hendaklah mereka itu memenuhi fal yastajibuli. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Nah, gitu. Jadi ada syarat dan ketentuan dalam bertanya. Ada syarat dan ketentuan dalam berdoa. Ya, ketika syarat dan ketentuan
dalam hal mengajukan proposal tidak dipenuhi, dikabul nggak proposalnya, Bu? Enggak. Ya enggak lah. Nah, kayak gitu. Terus, dan Ya. hendaklah mereka beriman kepadaku. Ya, jadi harus memenuhi syarat dan ketentuannya, juga harus beriman. Beriman itu harus berkomitmen, Bu. Komitmen tuh gini, jika proposal itu dikabulkan, apa komitmenmu gitu? Apa komitmenmu gitu? Apa sekedar iseng gitu doa gitu? Terus la'alahum yarsudun, agar mereka selalu dalam keadaan benar, selalu dalam kebenaran. Ini yarsudun. Jadi betul apa yang dikatakan sama Pak Kuras itu. Kalau kita ingin berbicara kepada Tuhan, maka berdoalah. Maka pasti dikabul jika syaratnya Dipenuhi. gitu. Apa syaratnya? Penuhi perintahku. Ya, dari mana kita tahu perintah Allah, Bu? Quran. Ya, dari Rukun-rukun. Allah sendiri kan? Ya. Jadi sebaiknya prosesnya berbicara kepada Allah dulu, apa biar Allah berbicara dulu kepada kita, Bu? Kita berbicara dulu dong. Iya kan, untuk Kita berbicara kepada Allah, syaratnya harus tahu perintahnya. ya, Perintahnya kan di Quran, Bu. Ketika ya, kita baca Quran, Allah sedang berbicara kepada kita. kita Nah, ketika Allah berbicara kepada kita, Allah sedang memberikan informasi informasi banyak hal, termasuk dalam hal doa. doa. Jadi sebaiknya ajukan dulu, mengajukan proposal dulu, apa cari tahu dulu apa yang menjadi kebijakannya, Bu. Cari Cari, tahu. cari tahu dulu kebijakannya. Nah, gitu. Baru Baca mengajukan proposal. dulu kebijakan wali kota. Nah, kalau udah tahu kebijakannya, baru kita mengajukan Proposal. proposalnya karena sudah tahu kebijakannya seperti apa. Nah, Doanya nggak perlu rinci kan ya, Kang Ip ya? Doanya boleh global dong. tergantung kebijakannya. Kan tadi harus tahu kebijakannya dulu, Bu. Kita mau mengajukan proposal kepada wali kota. Harus Oke, tahu kebijakan wali kotanya seperti apa. Oh, jadi misalnya udah tahu, terus boleh nggak rinci, boleh nggak global? Tuhan udah tahu saya apa yang saya mau, tolong dong Iya. kabulkan semuanya, gitu boleh nggak? Kan ini penuhi. Karena itu kan gitu, hendaklah mereka memenuhi perintahku. Ya, agar selalu dalam kebenaran. Nah, ketika proposalnya menyimpang dari kebenaran, Bu, dikabul nggak? Ya enggak lah. Enggak. Makanya harus tahu dulu syarat dan ketentuannya, kebijakannya apa, Bu. Jadi baiknya baca aja dulu kebijakannya. Nah, ketika kita membaca kebijakannya dalam mengajukan proposal berupa doa, katakanlah, itu nanti tidak akan menyalahi aturannya tadi, perintahnya. Ketika menyalahi, nah berarti ada yang tidak akan dikabul. Kok aku berdoa nggak dikabul ya? Katanya pasti dikabulin. Iya, pasti dikabul jika syarat dan Syarat dan ketentuannya ketentuan dipenuhi. berlaku. Ya kan ada SK, ada kebijakannya gitu loh, Bu. Kalau misalnya wali kota mengeluarkan kebijakan, siapapun yang ingin mengajukan proposal harus begini, itu kan mesti dipenuhin tuh. Oke. Nah, kalau tidak, ya berarti ditangguhkan proposalnya, Bu, sampai memenuhi syarat. Gitu. Contoh nih, contoh doa yang tidak dikabul ya. Ada doa yang nggak dikabul, Bu, karena tidak memenuhi syarat. Nah, kita balik ke surat 11. 46 ya. Ini kembali ke surat Hud, Bu. Ini udah kelewat sebetulnya penjelasannya. Allah berfirman, wahai Nuh, dari 45 lah. Dari 45-nya ya. Dan Nuh berseru, wanada. Nuh menyeru kepada Tuhan sambil berkata, doa bukan ini, Bu? Ya. Ya, kan dia berdoa kepada Tuhan kan? Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Berarti dia berbicara dengan Tuhannya. Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Oh, laporan ya. Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya.
Apa janji Tuhan? Kalau kamu berdoa, pasti aku kabulkan. Tetapi ujungnya apa? Dan engkau hakim yang seadil adilnya. Jadi Allah sendiri punya keputusan nggak, Bu? Iya, berhak. Paling Gitu. tinggi. Terus Hakim yang paling tinggi. Allah berfirman. Kira-kira doa Nuh apa, Bu? Apa doanya Nuh kepada Tuhan, Bu? Untuk anaknya itu pasti yang bandel. Nah, anaknya ingin diselamatkan. Ingin diselamatkan. Nah, jadi Nuh minta kepada Tuhan supaya anaknya diselamatkan. Karena anaknya termasuk keluarga dia. Kata Nuh kan gitu ya. Ya. Allah berfirman, Nuh, gitu, wahai Nuh. Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan diselamatkan. Loh, kok begitu Tuhan? Gitu. Kan Nuh bertanya. Ya kan Allah jawab. Ya, nah, inilah istilahnya. Jadi Tuhan berjanji akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Itu kan janji Tuhan tuh. Ya, di ayat sebelumnya kayaknya tuh. Coba kalau kita melihat ayat ini, ada kata-kata Robbi innabni min ahli. Sesungguhnya anakku adalah termasuk ahli keluargaku. Yang dijanjikan Allah itu adalah Nuh dan ahlinya akan diselamatkan. Ahli artinya keluarga. Tetapi ahli bukan keluarga sedara. Ahli itu keluarga satu ideologi. Ya, ahli itu keluarga satu visi misi. Ahli itu keluarga satu iman, Bu. Ya, kalau keluarga satu darah bukan ahli tapi ali. Ali nggak ada haknya. Ali, ini suratnya kan surat 3 nih. Apa nih? Ali ya. Ali. Ali Imron. Bukan ayatnya ini, suratnya nih. Oh, 31. Ali itu keluarga. Keluarga Imron. Nah, Ali itu keluarga sedarah, Bu. Ya, tapi kalau ahli itu keluarga satu ideologi. Nah, yang dijanjikan Allah yang akan diselamatkan itu adalah Nuh beserta ahlinya. Berarti orang-orang yang satu ideologi dengan Nuh. Satu keimanan dengan Nuh. Nah, sementara anaknya sendiri ahli apa ali, Bu? Ali. Makanya Tuhan bilang, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk ahli kamu." Nih, min ahlika. Innahu laisa min ahlika. Anakmu itu bukan ahli kamu. Bukan keluarga dalam arti satu ideologi. Karena apa? Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Innahu amalun goiru solih. Dia berbuat yang tidak baik. Gitu. Nah, falatas alni, maka janganlah kamu bertanya kepadaku. Janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepada kamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Ya, jadi untuk mengajukan proposal, untuk mengajukan permohonan atau doa harus dengan pengetahuan. Harus tahu tadi, Bu, juklak, juknis, harus tahu kebijakannya apa. Nabi sekalipun, Bu, ya bisa ditolak nggak doanya, Bu? Ya bisa nih Nabi Nuh. Nabi Nuh aja ditolak doanya. Karena apa? Karena apa yang dia minta bertentangan dengan kebijakan dia gitu. Bahwa yang akan diselamatkan kamu dan ahli kamu. Jadi orang-orang yang beriman bersama kamu gitu. Walaupun kamu punya anak, tapi anakmu tidak beriman, tidak sejalan denganmu, ya tidak akan selamat juga gitu bahasanya, Bu. Ya, apalagi kita bukan nabi, bukan rasul, RT aja bukan, Bu. Nah, kalau kita salah doa, ya ditolak juga. Nabi aja ditolak banyak. Karena tidak
memenuhi tadi syarat, ya, atau ada syarat yang dilanggar gitu, ada ketentuan yang dilanggar gitu. Jangan bodoh ya gitu. Jangan kamu termasuk orang-orang yang jahilin. Jahil itu kan jahil, tidak berpengetahuan. Gitu, Bu. Nah, maka biarlah Allah berbicara dulu. Kita baca ayat, oh ini ketentuannya yang dilanggar gitu. Nah, salah satunya kalau kita memohon sesuatu harus tahu apanya, hakikatnya. Ya, jadi apa yang kita ajukan, kita ngerti, kita minta apa, Bu. Misalnya tadi, kita mengajukan proposal kepada wali kota. Terus dipanggil sama wali kota, Bu. Ya, kemarin saya baca proposal kamu. Itu isi proposalnya apa? Terus kita tidak bisa jawab, Bu. Ayu gimana, Bu? Ya nggak dipakai. Kamu tuh gimana sih? Ngerti nggak apa yang kamu ajukan? Enggak. Itu gimana, Bu? Dilemparin tuh proposalnya, Bu. Dasar kamu apa sih gitu. Nah, banyak orang yang berdoa tapi nggak ngerti, nggak paham apa yang diminta ya, Bu ya. Oke. Apalagi doanya bahasa asing, kita nggak ngerti apa artinya, Bu. Ya, gitu. Jadi mau pilih mana? Ibu mau bicara dengan Tuhan apa biar Tuhan berbicara dengan kita dulu? Kita mau ini dulu sama Tuhan biar tahu syarat dan ketentuannya. Nah, biar Tuhan berbicara kepadamu dulu ya, gitu dibaca. Ya, ketika kita baca Quran, itu Tuhan sedang berbicara kepadamu gitu. Kan kadang baca Quran juga kita kan nggak langsung ngerti Kang Ihit arti-artinya. Harus apa ini maksudnya apa ya? Kan seperti Kang Ihit bilang banyak bahasa yang metafora yang Iya. tidak ini. Iya, makanya ketika ya jangan Ya. cepet-cepet, Bu. Jangan cepet-cepet bacanya. Dan ketika ada kalimat yang kita nggak ngerti, tanya langsung. Ini apa sih maksudnya? Jelaskan dong kepadaku biar aku paham. Ya. Hanya bacanya pelan-pelan gitu, Bu. Ya jangan buru. Oke. Ya. Halo? Ya. Nih, saya kasih ayatnya 20. Terus 14. Coba dibaca sama Ibu. Suaranya kecil Kang Ihit. Ya. Suaranya kecil. Kecil banget. Nah, udah. Kecil banget sekarang, Bu. Udah, oke. Ya. Monggo dibaca, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan diwahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, ini firman Allah kan, Bu? Ya. Nah, Ibu mau nanya apa, Sok? Mumpung dia ngomong nih. Nanyanya ke Kang Ip ya, jadi. Jangan. Jadi misalnya gini, selalu dikatakan bahwa hidup kita itu sudah ada dalam rencana Allah yang kadang kita nggak bisa ngerti rencana Allah itu seperti apa. Dan kita harus berbaik sangka rencana Allah itu selalu baik. Entah itu datangnya kapan gitu kan. Kita kan nggak bisa menduga, kita hanya bisa berikhtiar gitu. Pada saat mana bahwa ya ini sesuai dengan rencana Allah. Kita ngeh gitu. Pertanyaannya apa? Jadi antara kita harus berdoa dan kita mencoba memahami rencana Allah itu adalah yang terbaik. Ini hubungannya gimana, Kang I? Ibu nanya sama Allah apa Allah ngasih tahu sama Ibu? Minta kasih tahu Allah sebenarnya. Ah, berarti Ibu doa ya, bukan Allah bicara ya? Ya. Ya, kan gini. 63 11. Bentar. 63. Bukan 63. 64. 64
Sorry. Mana? 64, 11. Halo? Ya, ya Kang Ip. Udah ada ayatnya, Bu? Dah. Yuk. Aduh, Kang Ip lagi azan. Di situ azan di situ. Iya, iya betul, keras benar. Tidak ada suatu Tidak ada musibah. suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa pesannya, Bu? Tidak ada suatu yang kecuali dengan ya segala apapun itu adalah dalam rencana Allah dengan izin Allah. Nah, terus? Dan barang siapa yang percaya kepada Allah, ya dia Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, terus? Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, Allah tahu segala sesuatu yang terjadi, Allah tahu kan. Nah, supaya dapat petunjuk gimana? Mundur. Aduh, bentar Kang Iip. Hujan sama ini keras banget. Bentar. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, apapun yang menimpa, yang terjadi, itu semuanya izin Allah. Kalau beriman, nanti ada petunjuk. Karena Allah tahu segala sesuatu. Ya. Jadi untuk dapat petunjuk, ya percaya dulu kepada Allah, apapun yang terjadi, semuanya izin Allah, Bu. Nanti ada petunjuk bimbingan tuh nanti gitu. Kamu mesti ngapain, mesti kemana. Ada petunjuknya ke hati gitu. Nanti bicaranya di hati. Makanya dengarkan suara hatinya, Bu. Ya. Karena Allah berbicaranya di hati. Ya, surat 8 24. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Apa batas Allah dan manusia, Bu? Apa batasnya antara Allah dan manusia? Hatinya. Ya iya. Kalau gini ya, ada orang menjenguk kerabatnya, saudaranya di penjara, Bu. Ya. Kan bisa dialog tuh. Nah, tapi ada batas kan? Bisa ngobrol tapi bisa dialog tapi ada batas di situ. Ya. Nah, itu namanya hati tadi, Bu. Kalau kita bisa sampai ke hati, bisa sampai membuka hati kita, di situ nanti Allah akan berbicara tuh. Karena batas antara Allah dan manusia adalah hati. Berarti nanti Allah akan berbicara di situ. Gitu. Ya, maka kan tadi udah dijawab. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku deket loh. Ya. Nah, di mana? Di hati. Gitu. Ya. Makanya dengarkan suara hatimu. Makanya hatinya harus bersih. Jangan banyak suara-suara lain. Gitu, Bu. Oke. Ya. Yang lain Kak ada? Menyambung pertanyaan Mbak Ida. Iya. Kalau kita berdoa memohonkan, kalau kita berdoa itu kita berbicara kepada Allah. Tapi kalau kita ingin Allah yang memberikan, yang bicara kepada kita, memberikan petunjuk, kita baca Quran. Yang disebut baca Quran itu kan tidak semata-mata hanya membuka kitab dan surat-surat, atau dengan kita baca ya doa juga ya namanya ya, berikanlah lapangkan dada, mudahkan urusan gitu tuh.
itu Tuhan sedang memberi petunjuk dan bicara kepada kita atau gimana? Bedanya. Iya, kalau kita baca Quran, di dalamnya banyak mengandung doa. Jadi Rata-rata gitu ya. ketika kita membaca Quran, itu sudah masuk di dalamnya doa-doa. Tetapi ketika kita berdoa, belum tentu kita baca Quran gitu. Bedanya itu aja sih. Mana mau diambil. Jadi kalau kita membaca itu berarti kita juga membuka surat-suratnya ya. Jadi membuka secara nyata. Iya, misalnya kita baca surat Al-Fatihah aja, itu kan Allah berbicara kepada kita sebetulnya. Tapi isinya sebetulnya kita sedang mengajukan doa kan? Iya. Gitu. Jadi kalau ingin Allah berbicara kepada kita, plus juga ada doa di situ, ya baca aja Quran. Tapi ketika kita berdoa, belum tentu Tuhan bicara kepada kita, gitu. Belum tentu. Pas kita buka Alkitabnya, apa dulu sih yang kita baca, itu kita udah pokoknya apa yang kebuka aja gitu ya. Pertama pasti surat pertama dulu. Terus sesudahnya bukanya apa itu automatically akan kita dikasih tunjuk surat-surat mana aja gitu ya. Ya tergantung keadaannya. Tergantung keadaan tuh begini. Ada orang yang mau belajar tentang pengobatan, tentang kesehatan, maka dia beli buku tentang kesehatan ya Bu ya. Nah, dari mana sebaiknya dia baca? Kalau mau belajar tentang kesehatan atau pengobatan. Dari mana dia baca mulainya? Oh, gimana kalau kita butuh tentang kesehatan? Dari awal. Ya dari awal sampai akhir lah dibaca. Nah, berarti memang harus urut dari awal sampai akhir. Ya jika dia ingin mempelajari tentang kesehatan, tentang pengobatan, maka dia beli buku kesehatan. Yang dibaca yang mana? Ya dari awal sampai akhir, karena dia mau mempelajari tentang kesehatan. Nah, tetapi berbeda jika seseorang ingin tahu cara mengobati, cara menjaga kesehatan, Bu. Maka tidak harus semua buku itu dibaca dari A sampai Z, enggak. Dicari aja bab yang berkaitan dengan penyakit dia. Dia sedang sakit apa? Misalnya sakit kepala. Dicari aja bab yang sakit kepala. Dibaca tentang sakit kepala. Obatnya apa? Dibaca obatnya. Tidak harus semua dibaca, Bu. Jadi dalam proses belajar Quran, ya dibaca dari A sampai Z. Tetapi ketika kita bertemu dengan masalah, ingin cari jawaban sebuah masalah, tidak harus baca semua. Kita ingat-ingat lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah itu. Di surat apa, ayat berapa ya? Dulu saya pernah ingat kata kuncinya apa gitu. Nah dari situ nanti akan kemana-mana tuh linknya, Bu. Misalnya kita buka bab sakit kepala, macam-macam sakit kepala misalnya. Salah satunya apa? Migrain misalnya. Migrain nanti obatnya kan tidak satu, A, B, C, D. Nah nanti dibuka lagi bab obat. Nanti obat itu ternyata untuk yang lain juga. Ya, nanti kan jadi bersayap tuh nanti. Sama juga seperti kita misalnya ingin tahu jawaban sebuah masalah. Saya ingin tahu tentang apa? Tentang Allah. Ya buka aja ayat yang berkaitan dengan Allah apa saja. Cari ayat salah satu. Nanti ayat itu nanti akan ngeling kemana tuh. Terus begitu. Tidak harus urutan. Gitu. Nah, kalau kita belajar seperti mahasiswa ya dari A sampai Z, Bu, kurikulumnya dibaca. Perlu nggak perlu, pokoknya pelajari aja dulu. Iya. Nah ketika praktek nanti si dokter kan nggak usah lagi buka buku kesehatan. Dok, saya mau konsultasi tentang penyakit A. Ntar saya baca buku dulu ya dari awal sampai akhir. Ya gimana tuh, Bu? Ribet lah. Karena dia sudah belajar, dia sering baca, kan tidak usah mesti buka-buka lagi ayatnya, tidak usah buka-buka lagi buku itu A sampai Z kan? Dia sudah tahu tuh. Gini ya, udah langsung ke resep tuh karena sudah dalam dirinya ilmunya gitu tuh.
Sama sih Jadi begitu. per bab per temanya sebetulnya memang kita harus baca semua ya. Jadi tahu ya bahwa bab ini bahas tentang ini, bab ini bahas tentang ini, bab ini ada di gini. Memang sebaiknya dari A sampai Z kita sudah pernah baca pelajari. ya. Awalnya dan kita pelajari. Ya. Iya, makanya kan ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Muhkamat itu kan urut sifatnya dari A sampai Z dibaca terus. Nah, mutasabihat kan sifatnya tematik aja. Nah, kalau tematik berarti carinya ayat yang mutasabihat. Ya. Kenapa kita mesti baca surat Hud semuanya, Bu? Karena sedang belajar. Ya. Apa aja sekenanya apa aja. Ini cerita apa aja nih? Baca aja tuh semuanya. Oh, ternyata di surat Hud ada kisah Musa, ada kisah Su'aib, ada kisah. Nah, ketika kita ingin mencari tahu informasi tentang nama-nama itu, ada di surat Hud juga, ada dibuka lagi kayak gitu. Nanti baca lagi di ayat yang lain, juga ada di ayat yang lain, dibaca lagi ayat yang lainnya gitu. Sehingga nanti penjelasannya menjadi lengkap gitu. Gitu sih. Terima kasih Kang Iip. Oke. Ibu Bapak yang lain ada pertanyaan atau ada tambahan? Kalau ada tambahan nggak, pengurangan juga boleh. Syarat dan ketentuan tuh yang salah satunya 177 itu ya Kang. Salah satu syaratnya agak berat ya ternyata. Syarat apa? Syarat dan ketentuan tadi yang di 186 ya. Akan kupenuhi. Iya, surat 2, 186. 186 kan syarat asal Ya, kau penuhi perintahku, pasti kukabulkan gitu. Nah, perintahkunya yang kita mesti tahu kan apa aja tuh disuruh apa aja tuh. Nah, itu yang mesti dibaca dari A sampai Z. Sampai Z. Iya. Gitu. Bacanya bahasa Arab sambil menebak-nebak artinya. Mesti tanya Kang Iip juga buntutnya. Ya, makanya baca terjemahannya sementara, Bu. Ya, minimal kan kalau terjemah ada yang connect lah 1, 2 sama ya, Bu ya, gitu. Jangan bahasa asingnya gitu. Oke. Halo. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, Mbak Popi udah gabung tuh. Mbak Popi, Damar gimana sakit ya? Mudah-mudahan cepat sembuh. Kenapa Damar? Lagi panas, jadi tadi udah nggak kepikiran apa-apa. Oh. Punten jadi ini udah agak reda alhamdulillah. Iya. Kenapa panas tuh? Ya begitulah. Ini lagi gantian Pak. Ini di rumah apa di rumah sakit? Di rumah. Oh, udah tapi sampai rumah. tadi ngegebret pisan, jadi udah saya sampai nggak pegang HP, nggak pegang apa. Ngegebret mah hujan ya. Iya, ngegebret panas. Ini ngegebret panas. Panas mas, panas ngegebret atau Ibu? Naon atuh naon. Iya, ngentab namanya. Nyentab ya. Ngentab. Oke, mudah-mudahan cepat reda panasnya ya. Iya, mohon doanya. Makasih. Sudah cukup Bapak Ibu? Nah, nanti habis ini kita masuk ke cerita Soleh ya. Hud, Soleh gitu. Gimana cerita tentang Soleh? Ini Hud sudah selesai ya ceritanya ya. Kalau yang di surat Hudnya gitu. Baik Bapak Ibu, karena sepi, tidak ada yang pertanyaan, ya kita tutup saja dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih ya semuanya. Ini yakin nggak ada pertanyaan nih? Bingung nanya. Boleh